Engkau berkenan bagi kami sampai pada hari ini. Hari-hari yang kami lewati kurang lebih 2 tahun ini sangat sulit, tetapi sebentar kami akan juga meninggalkan tahun ini. Kami semakin membutuhkan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kami semakin membutuhkan di tengah-tengah prediksi dunia yang mengatakan 2023 semakin sukar dan gelap. Tetapi kami terus bersyukur atas pembelaan Tuhan, kasih setia Tuhan, perhatian Tuhan dalam kehidupan kami, yang sudah kami alami, yang sudah kami rasakan, yang sudah membaharui kehidupan kami sampai kami sempurna seperti Tuhan. Kami siapkan hati dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Natal. Ya, puji Tuhan. Rekan-rekan sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan kita masih ada di tempat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, tidak terasa sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini dan kita akan melangkah pada tahun yang baru. Saya yakin dan percaya saudara akan sangat membutuhkan pembelaan Tuhan. Amin. Kita sangat membutuhkan kebaikan Tuhan. Saya akan membawa tema pada siang hari ini, pulang melalui jalan lain. Mari dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 ya. Kita lihat dalam tema pulang melalui jalan lain. Ya, Matius pasal yang kedua ya. Ayat yang ke-12 ya, kita akan membaca dulu ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Ya, dan karena diperingatkan dalam mimpi, ya ini diperingatkan Tuhan dalam mimpi kepada orang-orang Majus. Ya, jadi Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Majus. Ya, ini bentuk perhatian Tuhan kepada orang-orang Majus. Terus ya, supaya jangan kembali kepada Herodes, ya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. melalui jalan lain. Saudara tahu cerita ini? Ya, di sini ada dalam Injil Matius pasal kedua ada 2 tokoh penting. Ya, sebenarnya ada lebih dari 2 tokoh, yaitu ahli-ahli orang Majus dan Herodes. Ya, jadi Matius pasal 2 ada 3 tokoh penting, tetapi kita akan belajar 2 tokoh penting saja. Sebenarnya pasal 2 ayat 12 ini ditujukan Tuhan ini kepada orang Majus. Ya, jadi kalau saudara baca di ayat pertama, orang Majus itu adalah orang-orang yang datang dari timur untuk menyembah Tuhan yang lahir, Bethlehem, raja yang dijanjikan. Ya, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka untuk sampai ke Bethlehem, ya mereka bertanya, karena mereka kan ahli bintang. Ya, mereka bertanya kepada orang-orang, di manakah ya raja yang dijanjikan, yaitu Yesus yang akan lahir itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan orang Majus ini terdengarlah kepada Herodes. Ya, sudah sampai kepada Herodes, sehingga Herodes tahu ada raja yang dijanjikan. Saudara tahu Herodes ini adalah seorang raja. Ya, singkat cerita, ya, sehingga mereka sampailah di Bethlehem, Efrata, kota yang kecil. Ya, Efrata, kota yang kecil. Tetapi di tengah perjalanan mereka, ya mereka ini diperingatkan Tuhan begitu sampai di Bethlehem supaya mereka jangan lagi kembali ya melalui jalan yang pernah mereka lalui. Ya, sehingga mereka ditujukan kepada jalan yang lain. Jadi ini sebenarnya Matius pasal 2 berbicara tentang soal disederhanakan, yaitu orang Majus jangan melewati jalan yang pernah mereka lalui, harus lewat jalan yang baru. Ini suatu instruksi, perintah Tuhan, bentuk perhatian Tuhan kepada orang Majus. Supaya apa? Supaya orang Majus ini jangan bertemu lagi dengan Herodes. Kita baca dulu Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai 3. Siapa Herodes itu? Ya, kita baca. Jadi Matius pasal 2 ayat 12 ini berbicara disederhanakan supaya orang Majus jangan melewati jalan yang pernah dilalui, ya, supaya mereka lewat dari jalan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka jangan bertemu dengan Herodes. Jadi ini bentuk perhatian Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau memberikan perhatiannya kepada kita. Amin. Tuhan berikan supaya apa? Supaya mereka jangan bertemu Herodes. Ya, Tuhan juga memperhatikan saya dan saudara. Dia memberikan instruksi, perintah, peringatan supaya kita di tahun yang baru meninggalkan tahun yang lama, harus melewati jalan yang baru. Amin. Jalan yang lain. Jangan jalan kita jalan-jalan yang lama. Supaya apa? Supaya kita jangan bertemu dengan Herodes. Bisa paham sampai sini? Amin.
Jadi orang Majus diberikan perhatian oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka melewati jalan yang lain. Jadi contoh begini, inilah tujuan mereka, disinilah mereka start. Ya, jadi di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan Herodes, mereka berjalan. Sampailah ke telinga Herodes ada raja yang dijanjikan. Setelah mereka sampai di Bethlehem, ketemu dengan bayi Yesus, Tuhan ingin mereka kembali tetapi jangan melewati jalan yang ini. Harus putar lagi jalan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka jangan bertemu dengan Herodes. Tuhan juga mau begitu. Ya. Ya, dalam perjalanan hidup kita, jalan yang sudah kita lalui, kita bertemu dengan Herodes, tapi setelah kita mau kembali kepada jalan yang lama ini, jalan yang di awal kita start, Tuhan tidak ingin kita melewati jalan yang pernah kita lalui. Harus jalan yang lain. Supaya apa? Supaya kita jangan bertemu dengan Herodes. Siapa Herodes itu? Mari, Matius pasal 2 ayat pertama sampai ketiga. Sampai Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Pada zaman Raja Herodes. Ya, jadi orang-orang ini datang dari timur ke Bethlehem, orang Majus ini. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, terus dan bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya orang Majus ini. Terus, ya. Di manakah dia? Siapa itu dimasukkan? Di manakah dia? Yesus kan? Di manakah Yesus? Jadi orang Majus ini berjalan-jalan kan, kurang lebih jarak dari 700 km dari timur sampai ke Yerusalem. Kurang lebih 2 bulan perjalanan mereka. Wajar mereka bertanya-tanya karena waktu zaman itu nggak ada kompas, nggak ada Google Map. Ya, mereka hanya lihat tanda bintang. Jadi mereka bertanya-tanya, di mana bayi Yesus? Selain mereka melihat tanda, ya kan? Selain mereka melihat tanda bintang, mereka bertanya-tanya, di mana bayi Yesus lahir? Nah, lanjut next terus, ya. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Perhatikan, Dia. jadi orang Majus ini datang untuk menyembah Tuhan. Tapi ayat ketiga terus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, jadi kedengaran santer itu, ya sampai ke telinga Herodes mereka dengar. Herodes dengar, ya. Orang Majus ini datang untuk menyembah Tuhan. Ada raja yang mau lahir, itulah bayi Yesus. Terus ya. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi siapa Raja Herodes itu? Ya, kenapa mereka diperintahkan Tuhan supaya mereka jangan bertemu, jangan pulang dari jalan lain, yaitu supaya apa? Supaya mereka jangan bertemu dengan Herodes. Siapa Herodes itu? Yang pertama, Herodes itu, ya, Herodes itu adalah orang yang terganggu. Perhatikan, terkejut itu, terganggu, terusik, ya, saat mendengar berita kelahiran dari Yesus. Ya, kenapa? Karena Herodes adalah raja yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sebab apa? Sebab Yesus lahir diberikan predikat raja yang dijanjikan. Jadi perhatikan, jadi Herodes ini orang yang terkejut. Kalau dalam terjemahan lain dia terusik, itu terkejut itu terusik. Dia terusik, ya. Ya. Mendengar tentang berita kelahiran Yesus. Kenapa dia terkejut? Karena dia ini orang yang mempertahankan kekuasaannya, tidak mau merendahkan hatinya. Sebab Yesus merupakan atau disebut raja yang dijanjikan. Jadi perhatikan, kenapa orang Majus diperintahkan Tuhan supaya jangan kembali pada jalan yang lama, harus lewat jalan yang lain. Itu memiliki aplikasi bagi kita. Ya, kita harus lewat dari jalan yang lain. Ya, jangan lagi bertemu dengan Herodes. Apa Herodes itu artinya? Orang yang tidak mau merendahkan hati. Jadi maksudnya kita harus lewat dari jalan yang lain di tahun yang akan datang, di hari yang akan datang. Langkah-langkah perjalanan hidup kita harus dengan segala kerendahan hati. Amin. Jangan lagi ada kesombongan. Jadi perhatikan, kita harus lewat jalan yang lain. Harus lewat jalan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak bertemu dengan Herodes. Apa karakter Herodes itu? Karakter Herodes itu karakter yang sombong. Lihat ayat ke-13, Matius 2:13. Ya, kita lihat itu. Ya, itulah bukti kesombongan Herodes. Dia tidak segan-segan. Matius pasal 2 ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu, ya, ketika Herodes tahu, pelan-pelan teruskan. Supaya jangan hilang narasinya terus. Bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Karena kan ada perjanjian di atas.
Kata Herodes kepada mereka, lihat dulu bayi itu, kan begitu di ayat yang di atas nanti, ayat 1 sampai ayat 12 ya kan. Lihat bayi itu. Sampaikan, lihat dulu bayi itu, nanti sampaikan sama aku apa yang kau lihat. Balik kau sama aku. Kira-kira gitu. Bisa paham ya? Jadi kan ketemulah sama Herodes ini di ayat yang ke-8, 6, 7, 8 di ayat pasal Matius pasal 2. Jadi disuruhlah mereka pergi. Coba lihat dulu bayi itu. Teliti dulu di mana letak lahirnya, di mana posisinya. Nanti sudah kau teliti, kau lihat, balik kau kepadaku. Tapi kan Tuhan ingatkan mereka di pasal 2 ayat 12. Lewat dari jalan yang lain, jangan bertemu. Jadi Herodes tahu, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, karena apa? Mereka tidak kembali dari jalan yang lama. Itulah baiknya Tuhan itu. Teruskan ya. Ya. Ia sangat marah. Ya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem. Perhatikan, semua anak-anak di Bethlehem, di mana tempat Yesus lahir, terus. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang baru lahir, dia berharapan dari salah satu yang dibunuh dia itu ada bayi Yesus yang mati. Ya kan? Raja yang dijanjikan itu. Kan dia mempertahankan kekuasaannya. Jadi maksudnya apa? Perjalanan hidup kita di tahun yang akan datang, kita harus banyak merendahkan hati umat Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Banyak kita merendahkan hati. Surat 1 Petrus berkata, orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Semakin banyak kita rendahkan hati, ayo pulang dari jalan yang lain. Amin. Supaya apa? Jangan bertemu dengan ya, itu yang pertama. Ayo, yang kedua lanjut. Ayo, ayat bagian terakhir. Matius 2 ayat 7 8 sampai 13. Silakan Win. Matius pasal 2 ayat 7 sampai 8, ya. Terus ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Ya, perhatikan. Ini yang di atas tadi. Setelah dia mau pergi ke Bethlehem, bisa paham sampai sini kira-kira? Nanti saudara nggak ngerti pula apa yang kubilang ini. Bisa ngerti? Ya kan? Ya kan, terus ya, ini yang saya bilang tadi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus sebelum mereka sampai di Bethlehem. Ya, terus. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, ya, bila mana bintang itu nampak. Ya, bila mana bintang itu nampak, teruskan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ya. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Pergi, kan dikasih pergi mereka, pergi. Ya, dengan seksama, terus. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Perhatikan, sesudah kamu, kan tahu narasinya, jalan mereka, kedengaran, terus dibiarkan mereka pergi, lihatlah di mana dia. Maksudnya apa? Dia ingin membunuh sebenarnya. Teruskan. Kamu menemukan dia, teruskan. Kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah kepadaku, artinya kau balik lagi kepadaku. Tetapi pada sampai mereka di sana, mereka kan disuruh Tuhan pulang dari jalan. Bisa paham? Ya, kabarkanlah kepadaku, terus. Aku pun datang menyembah dia. Garis bawah kata-kata ini. Herodes orang yang tidak bisa merendahkan hati. Jadi dia berusaha memperdaya orang Majus. Kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Orang Majus dengar itu. Jadi setan seringkali mengacau pikiran kita. Tetapi kita lihat kata-kata itu, perhatikan, garis bawah menyembah dia. Ayat 13 kita bandingkan. Ya, dia katakan dia akan menyembah. Ayat 13 baca cepat, yuk. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Iya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, setelah mereka berangkat ketemu dengan Herodes pergi ke Bethlehem, terus lanjut. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan, di ayat yang ke-8 tadi Herodes mau apa katanya? Mau apa? Mau menyembah. Tapi di ayat ke-13 kenyataannya apa? Membunuh. Jadi siapa Herodes itu? Herodes itu orang yang beribadah tetapi ditandai dengan kemunafikan. Kita harus pulang dari jalan lain. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan ibadah kita, korban kita, pekerjaan yang kita kerjakan untuk Tuhan dan sesama ditandai dengan segala kemunafikan. Pulang dari jalan lain. Harus kita benar-benar beribadah dari hati yang tulus, hati yang benar. Jangan pulang dari jalan yang pernah kita. Ini kan hidup kita kan tidak bisa merendahkan hati, selalu ditandai dengan kemunafikan. Bukan mau kita belajar jadi orang yang tulus, yang rendah hati, yang jujur. Amin. Pulang dari jalan lain. Jangan ketemu dengan Herodes ini. Jalan yang sama, keluar kita. Jangan ketemu dengan Herodes 1 tahun pasal 8 ayat 9. Jangan ada kemunafikan. Kita jujur, amin. Jujur kita, hati kita ini harus jujur. Tulus. Amin. Tulus, tahu tulus, bukan tulus itu harus tulus. Ya. Apa yang dari dalam itu yang terpancar keluar, amin.
Kalau memang kita bodoh, bilang kita bodoh. Jangan kita bilang kita bodoh, sok-sok pintar kita. Amin. Sebaliknya, jangan kita pintar merasa bodoh. Amin. Ini tulus jadi orang. Jangan pulang dari jalan yang sama. Jangan kita ketemu dengan Herodes. Dia katakan, oh cari anak itu supaya aku datang menyembah dia. Tapi hatinya sebenarnya ingin membunuh. Tuhan mau lihat hati yang tulus siang ini. Bukan hati yang hebat. Bukan hati yang kuat. Bukan hati yang merasa mampu. Tapi hati yang merendahkan diri. Hati yang bisa berkata apa adanya tanpa kemunafikan. Kalau memang kita katakan kita orang yang paling najis, katakan kita najis. Tuhan mau lihat itu. Tuhan memperhatikan itu. Mari pasal 28 ayat 9. 1 Tawarik ya. Silakan. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Tuhan mau lihat hati kita siang ini. Di akhir penghujung tahun ini kita tutup ibadah kita di sini. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi belajar kita menjadi orang yang tulus di depan Tuhan. Orang yang tidak mengerti apapun. Melakukan semuanya dengan rela hati. Mari, pasal ayat 9, silakan. Dan engkau, anakku Salomo, ya, kenallah Allahnya, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Ini yang Tuhan lihat, orang yang tulus. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, tapi orang yang tulus. Tidak ada yang tersembunyi dari hati kita. Akui semua di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, hidupku. Ya, kalau memang hidup kita penuh dengan kenajisan, ubah aku Tuhan. Tuhan pandang itu. Kenal. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Dia menerima kita apa adanya. Teruskan. Ya. Dengan tulus dan dengan rela hati. Ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saat kita tulus, Tuhan yang tahu niat dan cita-cita kita. Mungkin saudara mempunyai cita-cita hari-hari ini yang mungkin engkau pandang tidak akan bisa engkau raih. Tapi kalau hatimu tulus, hatimu rela hati, niatmu, cita-citamu ada di tangan Tuhan. Amin. Loh, jangan putus pengharapan. Jangan katakan sudah Pak, sudah akhir, sudah batasnya, tidak bisa lagi. Tidak ada sama Tuhan begitu. Kalau hatimu tulus, hatimu rela, cita-cita di tangan Tuhan. Terus, jika engkau mencari Dia, ya, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Ya. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, ya, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Amin. Kita mau belajar jadi orang tulus, berkata jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Oh Tuhan, ini aku siang ini. Di penghujung tahun ini, untuk melangkah jalan tahun yang baru, aku tidak mau melewati jalan yang sama. Ambil jalan lain. Saya kunci di hati yang tulus, di hati yang rela. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, tolonglah daku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita belajar jadi orang yang tulus. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolonglah daku,
Tuhan tidak lihat orang yang hebat, Tuhan lihat orang yang tulus. Mengakulah keberadaanmu siang ini kepada Tuhan. Kalau engkau bilang tidak mampu, katakan tidak mampu. Kalau engkau lemah, katakan engkau lemah. Kalau engkau masih dalam dosa, katakan itu semua. Tuhan yang tahu semuanya malam siang ini. Haleluya. Dia terangi hati kita siang ini. Jangan lagi lewati jalan yang sudah pernah kita lalui. Haleluya. Angkatlah dua tanganmu ke atas, katakan ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan.